Alhamdulillahirabbil alamin. Asta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Wa may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Doa singkat berpahala dahsyat yang kelima, Umayyah bin Mahsyi, salah seorang sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, karena adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam jalisan duduk, Nabi duduk, warajulun dan seseorang laki-laki yakulu makan. Nabi sedang duduk, lalu ada orang sedang makan. Falam yusami, dan dia tidak membaca bismillah. Dia belum baca bismillah, orang yang makan itu tadi. Hatta lam yabqa min ta'amihi, sampai tidak tersisa dari makanannya. Lam yabqa, ya, tidak tersisa min ta'amihi, dari makanannya, illa lukmatun, kecuali satu suapan saja. Reksa puluhan. Falamma rafa'aha ila fihi, maka tatkala dia mengangkatnya ke mulutnya, angkat puluhan tadi itu mau dimasukkan mulut, qala, laki-laki tadi berkata, bismillahi awalahu wa akhirahu. Bismillah awalnya dan akhirnya. Fadhohika, maka tertawa siapa? An-Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi gumujeng, Nabi tertawa. Tsumma qala, kemudian beliau bersabda, mazala syaitonu yakulu ma'ahu. Mazala, tidak henti-hentinya, selalu, senantiasa, tidak henti-hentinya, asyaitonu, setan, yakulu ma'ahu, makan bersama dia. Falamma dzakara rasmallah, maka tatkala dia menyebut nama Allah, ketika dia baca bismillah azza wa jalla, Allah yang maha gagah lagi maha mulia, ya, azza wa jalla, istaqa'a ma fi batnihi, maka setan itu memuntahkan. Istaqa'a itu muntah ning sengaja ngoten lho. Jadi dimuntahkan dengan sengaja gitu, istaqa'a, atau berusaha agar muntah itu. Orang kalau makan itu ya, berdahar terus tangannya, jarinya dimasukkan ke dalam situ, nanti kan jadi muntah. Nah gitu, kayak gitu tuh. Jadi dimuntah-muntahkan. Maafi batnihi, apa yang ada dalam perutnya, dimuntahkan lagi oleh setan tadi. Susulan doa sebelum makan selesai itu bermanfaat besar, yakni menjadikan setan dari kalangan jin memuntahkan makanan yang dia makan sejak tadi ketika manusia yang memakannya belum membaca bismillah. Kalau kita makan dahar nggih ra maca bismillah sik, nanti jin dari kalangan setan dari kalangan jin itu ikut makan. Ikut makan piye? Ya mbuh, bentuknya kayak apa tapi dia ikut makan gitu. Ikut makan dengan makanan kita tadi. Kalau kita merujuk ke depan tadi yang kemarin itu ya, kalau orang masuk rumah tidak baca bismillah, maka setan mengatakan kalian mendapatkan tempat tinggal, tempat bermalam gitu. Setan berkata sesama setan, sama jin-jin itu ngomong nih dapat tempat tinggal karena ada orang masuk rumah tanpa baca bismillah, tanpa salam. Nanti kalau dia makan tanpa baca bismillah lagi, setannya ngomong, jin-jin itu ngomong iki enek nggon nginep
enek makanan gratis, nah gitu loh. Jadi ikut makan di situ. Ya. Maka kita disuruh oleh Nabi untuk baca Bismillah. Setiap kali mau makan baca Bismillah dulu, biar tidak setannya atau jinnya tidak ikut makan, gitu ya. Nah, setelah dia baca Bismillah tadi, maka setan dari kalangan jin tadi memuntahkan isi perutnya. Jadi sudah makan terus dimuntahkan lagi. Bacaan zikir dan doa memiliki dampak yang dahsyat terhadap makhluk dalam hal ini jin dari kalangan setan. Dia memuntahkan makanannya hanya gara-gara orang membaca Bismillah atau Bismillahi awalahu wa akhirahu, ini tadi ya, tengah-tengah Bismillahi awalahu wa akhirahu. Maka ini jadi syariat kalau kita lupa baca Bismillah, terus ingat-ingatnya pas tengah-tengah makan, diganti Bismillahi awalahu wa akhirahu, gitu, tambah gitu ya. Entek-entek orang kelingan pripun? Ya berarti jinnya melu ma'am itu tadi. Kok makan. Ini kan belum habis nih, tinggal puluhan terakhir ini, mau diangkat terus baca Bismillahirrahmanirrahim wa akhirahu, itu terus jinnya tadi memuntahkan makanannya, gitu, tidak jadi ikut makan. Nah, kan kita ini golek makan itu yang berkah toh nggih, barokah. Barokah niku napa to? Artine barokah itu banyak manfaatnya. Manfaatnya akeh, itu jenenge berkah. Bukan banyak jumlahnya mboten, manfaatnya akeh. Duit nek berkah niku nggih, atau kalau berkah itu duitnya padha kene 50.000. Sing kene manfaatnya akeh. Sing kene manfaatnya sithik, kadang-kadang tidak ada manfaatnya. Itu namanya uang tidak berkah. Yang ini kalau uang itu berkah ya, dengan uang yang sama, jumlah nominal yang sama, dia menghasilkan manfaat yang lebih banyak. Itu jenenge berkah. Umur sing berkah iki piye? Ora mesti dawa, mboten mesti dawa, ning umure itu diisi dengan kebaikan gitu. Banyak manfaat dia. Jadi apa istilahnya? Orang banyak mendapatkan manfaat dengan keberadaan dia. Nah ini loh ya, itu namanya berkah yang seperti itu. Rumah yang berkah bagaimana? Rumah yang manfaatnya banyak, itu menghasilkan manfaat yang banyak. Mungkin jadi kalau kita ingin mendapatkan berkah itu tadi, jadinya dungo mungkin untuk barokah si sini ramelu ma'am. Berikutnya Abu Sa'id Al-Khudri mengatakan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam idza faragha min ta'amihi, karena adalah beliau idza faragha min ta'amihi, ketika selesai dari makannya, qala, Nabi bersabda, alhamdulillah, berdoa nih, alhamdulillahi alladzi at'amana, alhamdulillahilladzi at'amana. Alhamdulillah segala puji milik Allah yang telah memberi makan kami, at'amana, wa saqona, dan memberi minum kami, wa ja'alana muslimin, dan menjadikan kami orang-orang Islam, orang-orang yang berserah diri. Malah hadisnya ini hadisnya dhaif nggih. Di Sunan Abu Dawud, Sunan Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah, tapi hadisnya dhaif menurut Al-Albani. Tapi ya pernah diamalkan, ya boleh saja. Tapi ini detailnya itu dhaif, maka ya kalau mau ngamalkan ya boleh, tapi yang lebih utama malah mengucapkan alhamdulillah gitu saja. Mulai dengan bismillah, diakhiri dengan alhamdulillah. Nah, itu tambah ya, atau alhamdulillahirabbil alamin, itu boleh juga ya, tambah dengan rabbil alamin. Kalau isinya sebenarnya kan menyadarkan kepada kita nggih, bahwa yang memberi makan kita itu loh Allah, bukan orang, bukan ini mau nggih, kita makan itu. Yang memberi makan siapa? Ya itu yang menyiapkan makanan itu, bukan zahirnya nggih, tapi hakikatnya Allah, gitu loh. Hakikatnya ngoten niku. Maka kalau kita habis makan, kita jadi ingat bahwa yang memberi makan kita itu Allah, yang memberi minum kita juga Allah. Uang isone ma'am itu karena dibolehkan oleh Allah. Nek mboten saged. Aku iso, tanganku sehat. Iya, tangannya sehat. Kemarin beberapa waktu yang lalu itu saya punya teman saya itu
kecelakaan, terus di lidahnya begini-gini itu sobek gitu, lidahnya itu suwek, sehingga harus dioperasi gitu. Lidahnya saja. Itu ceritanya, wah ya, nek maem ya, nah itu makanya nggak bisa makan gitu. Ilatnya itu suwek sidik, ya sidik tapi kan ya suwek jenenge gitu. Jadi apa makan itu nggak bisa. Saya lebih lewat di pinggir gitu, makanya lewat pinggir ini kita kena tengah-tengah itu. Loh itu banyak syarat agar manusia itu bisa makan. Syaratnya banyak. Siji, sing dimaem enek deh, itu tuh ya. Aku semaem, sing dimaem enek, ya rai sama maem kan gitu tuh ya. Dan yang dimakan. Terus fisiknya dalam kondisi siap untuk makan. Makan itu juga harus siap. Nah, enggak bisa makan itu. Gitu tuh ya. Artinya mungkin ini kalau ceritanya enek uang disediani maem ning rek sing dimaem mergane kakehan loro. Lorone akeh banget. Lorone diabetes mellitus napa niku? Lara gula. Berarti maem sing legi-legi rawani. Iki nek gulane rawani maem. Terus di samping diabetes mellitus dia juga sakit tekanan darah tinggi, hipertensi, tekanan darah tinggi. Jadi maem sing asin-asin ra oleh. Terus di samping tekanan darah tinggi dia juga kolesterolnya tinggi. Sehingga sing gurih-gurih ya ora oleh gitu. Terus asam urat. Asam urat itu ya dhuwur. Dadi maem kacang ya ora wani gitu. Kacang oleh benjol kae napa. Bene bayem nggih. Bayem emping ene napa nanas. Napa? Ene sik ben nanas gitu. Sini jeroan, ini apa? Otak nih, otak nama-nama nih. Ali kok. Ele ini kan apa? Benjol, ele, labu-labuan nih. Kane, apa mulali kok. Kacang nih kok, kacang itu tadi. Sidane, iya tidak dimakan. Lah saiki panganan niku lek enek ini legi, ya asin, nek ora asin ya gurih. Lah leh mau kabeh piye? Mamen itu kentang ngene kok. Anyep ngene kok. Itu makanya seperti itu. Padahal wong sugih gitu. Jadi untuk bisa makan itu loh, itu karena kehendak Allah. Bandingnya kali wong mboten duwe wis randi penyakit ning yo randi duit, ning randi penyakit gitu. Akhirnya makan apa-apa bisa, asal ada makanan bisa. SOP, nek iki maaf sego ya oke. Jadi apa-apa bisa dijalani. Contohnya nih. Jadi kembali ke masalah makan itu Allah itu yang at'amana wa saqona. Kalau kita sadar begitu, lah mula nento. Sembahlah Allah, taatlah kepada Allah. Ngoten ora kok terus gumedhe. Aku iso tuku kabeh tak dituku iso maam ora mungkin. Nggak iso kabeh, tidak semuanya bisa gitu, bukan iso kabeh, tidak semua bisa dia makan, gitu ya. Ada lagi orang dikandani, Pak, Bapak ini tekanan apa namanya, gulanya tinggi, jangan makan durian, ataupun kepeksa makan ya satu punggi saja, siji tok wae rasa oke. Ini malah jawabannya, yang membunuh saya, yang mematikan orang itu malaikat Israel, bukan durian itu. Nah, ya memang benar bukan durian nyata itu. Akhirnya dia makan banyak, langsung bawa rumah sakit, berangkat, meninggal. Langsung tinggi gulanya tidur banget. Gulanya ngalek mentok, dua banget ya. Jadi orangnya jadi apa namanya? Koma, sakit, meninggal dan itu kan ya. Contohnya begitu. Karena darah tinggi juga sama itu. Terus ngerti tensi ini dhuwur, senengannya asin-asinan, asin gitu. Kata dokter jane sing marai dhuwurke tensi iki ora kok napa pedus niku mboten jane. Ning asine niku lho jane gitu. Garamnya itu yang membuat tinggi itu, katanya begitu ya kata Pak dokter. Nah masalahnya wong nek maem napa niku? Maem sate kambing itu ya, biasanya kan ya asin dan biasanya terus liyane katut gitu loh. Orang Jawa kan ngono nggih. Jadi nek daging kambing itu katanya sih nggak apa-apa, cuma masalahnya terus liyane jadi katut itu, maem iki yang lain-lain. Baik itu ya. Jadi walaupun ini dhaif mau diamalkan ya boleh. Cuman kalau saya lebih memilih untuk mengucapkan alhamdulillah gitu saja karena
yang lebih ada dalilnya seperti itu ya. Tapi mau dipraktikkan ini ya boleh. Mu'ad bin Anas radhiyallahu anhu mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda, man akala ta'aman, barang siapa yang makan makanan, faqala, lalu dia berdoa, sudah makan ya, sudah makan berdoa, alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwatin, ya agak panjang sedikit ya. Alhamdulillah, segala puji milik Allah allazi at'amani hadza, yang telah memberi makan aku dengan ini, memberi makan aku makanan ini. At'amani hadza wa razaqanihi, dan memberi rezeki aku akan makanan ini tadi. Min ghairi haulin minni wala quwwatin, tanpa ada daya dariku, haul itu daya, wala quwwatin, dan tanpa ada kekuatan. Allah memberi saya makanan yang bukan karena kekuatan saya kok saya bisa makan ini, bukan, tapi karena Allah memberi kekuatan, gitu loh ya. Kalau mengucapkan seperti itu, kata Nabi, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, diampuni dosa-dosanya yang telah lewat. Semuanya kata nih, wow ya. Ini hadisnya Hasan ya, bagi menurut Al-Albani hadisnya Hasan. Ya. Alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwatin. Gitu. Ya Allah, alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwatin. Ini juga sebenarnya sama kan? Jadi Allah yang memberi makan aku, memberi rezeki aku dengan ini, yang tidak akan sampai kepadaku makanan tadi kecuali karena kehendak, karena kekuatan, dan karena daya dari Allah, bukan karena kekuatanku, bukan. Doa-doa sesudah makan itu beragam dan beraneka. Sebaiknya dipilih doa yang berdasarkan hadis sahih atau hasan. Berdoa berdasarkan hadis yang dhaif tetap boleh dilakukan, tetap boleh ya, bukan kok terus oleh ya, betul, boleh saja. Yang penting pada doa sesudah makan adalah ucapan alhamdulillah. Di sebuah riwayat disebutkan Allah itu suka hambanya yang merasakan nikmatnya, ngerasa nesek nikmatnya Allah, terus mengucapkan alhamdulillah. Jadi pada-pada orang pikir alhamdulillah, 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 alhamdulillah gitu, dengan orang yang misalnya tadi ya, ini kita bismillah dulu, baca bismillah terus sudah minum, baca alhamdulillah, minum dulu tapi. Nah, gini terus alhamdulillah. Allah lebih suka orang yang merasakan nikmat dulu baru alhamdulillah. Karena merasakan bahwa betul-betul dia diberi nikmat oleh Allah gitu. Ma'am, dahar, terus seneng tau ya, seneng, jadi kuat, jadi sudah makan, terus mengucapkan alhamdulillah. Itu Allah lebih suka daripada orang zikir subhanallah atau alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Itu ya Allah suka-suka, tapi lebih suka yang ini tadi. Karena merasakan nikmatnya dulu, baru mengucap alhamdulillah. Loh gitu loh ya. Jadi artinya apa? Kita kalau makan itu bismillah dulu yang pertama, kalau sudah selesai alhamdulillah, sambil apa istilahnya, menyertakan hati. Alhamdulillah, segala puji milik Allah. Lah apa toh? Lah ini mau tadi seperti saya katakan tadi, kita bisa makan tuh karena dikehendaki oleh Allah. Nek ora iso makan. Banyak cara untuk menghalang-halangi orang dari makan tuh oleh Allah, bisa banyak cara ya. Yang penting pada doa sudah makan adalah ucapan alhamdulillah. Yang paling penting itu ya. Ya alhamdulillah, belakangnya apa? Terserah, apa sesuai dengan yang ada hadisnya tadi. Ini kalau begini sidane makannya tadi jadi ibadah. Makan itu kan mubah nggih. Ora sunah, ora wajib kan betul tadi. Cuman kalau dia menjalani begitu terus dungo niku dadi untuk ganjaran. Makame itu untuk ganjaran gitu. Gara-gara apa? Gara-gara tadi dia makannya itu ibadah karena dia pakai bismillah, diakhiri dengan
alhamdulillah. Jadi ini bentuk ibadah nih. Nah, ibadahnya penak dengan ma'am gitu ya. Oh, ma'am kok ibadah ya itu tadi orang beriman tuh begitu. Orang beriman tuh kalau dia selalu mengaitkannya dengan kebaikan, ingat zikir kepada Allah, ingat kepada Allah, dia ibadah apa itu? Segala macam. Dengan nyambut damai, kalau kan sering menyampaikan kita kerja, cari nafkah. Itu diawali bismillah, bismillah, saya mencari nafkah. Nanti apa namanya, semua yang dia lakukan itu nanti dapat pahala ibadah. Walaupun bukan ibadah soyo sholat, ngoten mboten. Ibadahnya golek nafkah ini kuwau, ngoten gitu lah ya. Maka itu penting. Jadi kan ajeng tindak, ajeng berangkat itu ya, baik ke kantor, nopo ke pasar, nopo tembundi, sawah atau yang lainnya lagi, atau ke tempat kerja yang lain, awalilah dengan bismillah, niatnya lillahi ta'ala. Itu ya, boleh. Nafkah karena Allah Ta'ala. Ada pertanyaan sebelum berikutnya? Tentang masalah makan itu sudah ya. Ini juga masalah makan tapi kaitannya dengan masalah buko nih. Berikutnya ini. Ya bacakan ya. Anas radhiyallahu anhu menyampaikan anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ja'a ila Sa'd bin Ubadah, datang kepada Sa'ad bin Ubadah. Sa'ad bin Ubadah itu orang Ansor, tokohnya orang Ansor, Sa'ad bin Ubadah. Faja'a bi khubzin wa zaitin, lalu Sa'ad itu menghidangkan khubz itu roti, wa zait dan minyak mentega itu ya. Zait itu minyak yang mentega, roti dan minyak. Fa'akala, lalu beliau makan. Summa qala Nabi, kemudian Nabi SAW berkata, berdoa nih, sudah makan itu berdoa. Apa itu? Aftara indakum shaimun, telah berbuka di rumah engkau, di rumahmu ini as-shaimun, orang-orang yang berpuasa. Orang yang berpuasa berbuka di rumahmu ini. Wa akala ta'amakumul abror, dan memakan makananmu, makanan kalian itu al-abror, orang-orang yang baik-baik. Abror ya, orang-orang yang baik. Wa shollat alaikumul malaikah, dan mengucapkan sholawat, mendoakan kalian al malaikatu, para malaikat. Mengucapkan sholawat kepada kalian al malaikatu, malaikat. Maksudnya sholawat dari malaikat itu permohonan kebaikan dari malaikat untuk orang yang disholawati tadi. Doa pada saat ini diucapkan untuk orang yang memberi buka puasa maupun orang yang memberi makanan. Jadi bisa buka puasa, bisa yang lain. Misalnya ya, diundang nih, undangan makan yang di mana misalnya di tempatnya Mas Solihin, itu undangan makan. Terus mungkin nek ajeng gondur ndongakne aftara indakumus shaimun wa akala ta'amakumul abror wa shollat alaikumul malaikah. Ngoten itu lho ndongake gitu ya. Ini sunnahnya begitu ya. Jadi doakan. Tapi mulai sampai ndongakne niku wau. Karena napa ngundang dikasih makan tadi. Jadi apalagi buka puasa juga gitu, sama buka puasa. Undangan buka puasa Arafah kemarin itu saya ya. Arafah bukane ning omahku ya. Nah, sak RT, sak RT dijak. Nanti bis itu rampung selesai makan terus ndongake aftara indakum shaimun wa akala ta'amakumul abror wa shollat alaikumul malaika. Itu ndongane begitu itu. Ya, itu doa. Isinya ini orang-orang puasa ini sudah berbuka di tempat kalian, di rumah kalian. Orang-orang baik sudah makan makanan kalian. Makanan niku nek di maem, sing maem wong apik, mungkin kan tinggu ibadah to. Begitu lho, manfaat kan? Wonge lemes, regane arep maem, kei maem. Barang wis kuat ngibadah dia. Sabilillah, jihad sabilillah, beribadah, ngajar dan sebagainya kan gitu toh. Manfaat. Ning nyun sewu, sing dikeki maem niki wong gene maksiat. Lemes mergone arep maksiat ra iso lah ra maem. Dikeki maem malah dadi maksiat ya lho kan gitu jadinya. Jadi padha-padha ngeki maem milih-milih gitu, milih-milih. Enten wong niku lho teng perapatan kan bisane ngono lho. Perapatan golek duit nemu ngamen nemu niku. Niku entuk duit niku dienggo tuku ciu coba. Untuk mabuk. Masya Allah. Lah kaya ngono
Berarti nek dhewe kayak ini ku melu terlibat ruang isi itu berarti. Kan ngono to. Jangan, jadi kayak jangan dikasih gitu. Nesu ben gitu. Nek pengamen teng Solo nggih, nika kadang-kadang muni anger pas ngamen terus dorangake ngoten niku anu. Napa jenenge? Alih ngomong ngeten iki. Sing ora ngeki berarti mobile silian. Berarti ngoten. Kalau malah guyu bener, malah tak kei aku ya nyilih mobil kok. Malah dikei sisan. Jadi karepe kan terus dadi isin tenan ya terus ngeki. Nek kula nggih mboten ya bener, wong nyilih tenan aja tenan. Malah tak kei sisan. Lah karep terus. Jarene itu beda gitu. Jadi sing ora ngeki berarti mobilnya silian. Ya memang sing nyilih tenan jadi ora ngeki tenan. Aku ngeki malah ngapusi jenenge gitu. Gitu kan itu. Jadi gitu. Nah, ada juga ini juga kejadian. Ada seorang ustadz di Jakarta sana, ada cah cilik itu yang agak remaja itu terus barang apa namanya ngamen di bis. Terus ditanya, kamu ngamen kenapa? Kamu nggak sekolah? Nggak ada biaya, gini udah. Duduk sini, duduk situ. Saya sampingin ustadz ini, kan ini. Kamu kalau memang mau sekolah, tak sekolah nanti datang ke rumah ini, saya punya teman di sini, nanti datang ke sana saya telepon nanti kamu carikan sekolah di sana ada tuh kan gitu. Nah gelem juga enggak mau pilih ini wow, pilih teng bis ini wow. Jadi bohong kamu, bukan karena kamu tidak sekolah karena nggak punya uang, bukan, karena emang kamu tuh nggak mau sekolah, pengennya kayak gitu tuh, bukan gitu tuh. Udah betul oh tak bayari, udah ada sekolah yang bisa menampung kamu kalau mau sekolah nanti golek ke apa namanya baju seragam carikan bisa, tidak mau. Itu loh gitu sih. Walhasil gitu mau sama-sama memberi makan, kita pilih-pilih ngasih makannya orang-orang baik saja. Loh tapi apa tidak boleh tuh memberi makan orang kafir? Ya boleh. Dengan niatan. Nah ini niatnya sih bener. Niatnya kayak korban ini nggih, korban itu dagingnya kan boleh didum untuk semua orang, tidak hanya orang Islam saja, orang Kristen ya dikasih nggak apa-apa. Loh apa dikai? Gen dadi dakwah. Nah, gitu loh. Niki tau kurbane bismillah, mbeleh nganggo bismillah. Niate apik, ibadah marang Allah, dagingnya yang bagus. Lah ini biar sampai kepada mereka ben engko dia dapatkan makanan yang baik sehingga terdorong untuk jadi baik, mlebu Islam. Begitu loh. Boleh, enggak apa-apa. Nah, kemarin tadi tuh ya di mana di Ngetasan di Diwa itu ya didem kan wong Kristen kabeh sak dusun ing Islam boros wong siji tok sepasang suami istri ya didem pada mereka enggak apa-apa, boleh. Tadi dengan niatan tadi sebagai dakwah biar mereka nanti jadi tertarik pada Islam. Shalawat dari malaikat bermakna doa kebaikan dan permohonan ampunan. Ini nomor 2 belum ya, doa ini dijawabkan sesudah makan. Sudah makan, selesai, mau mundur, mau balik, ulang, dungo. Saya itu pernah punya dosen bahasa Inggris itu, profesor. Beliau ini, cerita gitu waktu ngisi kuliah, cerita. Salah satu yang beliau sering mengadakan itu, istrinya itu pintar masak, senang masak lah. Dia juga kadang-kadang bikin makanan agak banyak gitu. Terus waktu sholat maghrib, setelah maghrib dia beri pengumuman di masjid itu. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, yang berkenan, yang mau, yang longgar, silahkan habis sholat maghrib ini, silahkan ke rumah saya untuk makan. Disiapkan makanan. Bukan karena syukuran, betul. Memang begitu. Pokoknya kalau waktu longgar, dimasaki makanan yang enak, terus nanti diajak orang-orang itu, yang mau gitu ya, yang mau silahkan datang ke rumah untuk makan. Nah, itu nanti datang ke rumah makan, pulang gitu saja. Itu ngeten niku ada arang-arang praktek ya. Ning niki kula mboten lho nggih. Mboten apa istilahnya nyindir lagi, bukan. Tapi zaman Nabi kan juga gitu dah. Jadi kadang-kadang Rasulullah ini saya ada makanan, datang ke rumah terus kasih makanan. Ada tuh seorang perempuan yang kalau setiap hari Jumat menyiapkan makanan. Itu punya simbah, ibunya bapak itu ya. Itu dulu digandani sama Mbah Kakung, mbah saya yang saya tidak pernah ketemu gitu. Saya sudah meninggal waktu saya lahir. Jangan kalau saya lahir, bapak saya masih kecil sudah meninggal, simbah saya. Jadi cerita
pokoknya nek dina Jumat kowe masak. Engko wong sida Jumatan kae sing gelem jamaah gitu. Akhirnya setiap hari Jumat Simbah Putri itu masak terus gitu. Sak duwe nih, bukan kok dadak golek mboten. Di sak duwe nek mau sing enek dimasak. Masak yang istimewa gitu loh. Setiap hari memang sudah masak, tapi khusus hari Jumat masak yang istimewa. Nanti orang-orang pulang Jumatan itu ada yang mau mampir silakan mampir, makan gratis. Nah, gitu loh. Sekarang sudah banyak ya. Napa jenenge? GNC, napa jenenge GNC? Gerakan Nasi Jumat jadinya gitu. GNC gitu. Ya dulu begitu itu sudah lama, sudah puluhan tahun seperti itu ya. Itu artinya apa? Nah, nanti kalau kita dibegitukan, diundang itu nanti pulang juga nih. Jadi aftara indakumus shaimun wa akala ta'amakumul abror wa salat alaikumul malaikah. Nah, gitu ya. Berikutnya Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'kulu bisalasi asobi'a." Beliau itu kalau makan dengan 3 jari. Wayal aku yadahu qabla ayam sahaha, dan beliau mengulum, dalam bahasa Jawa ngelamuti, dilatih, dikelamuti qabla ayam sahaha, sebelum beliau mengusapnya. 3 jari itu diterangkan di hadis berikutnya ini ya. Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu berkata, "Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'kulu bi asabihi salasi." Rasul makan dengan 3 jarinya yang 3. Apa itu? Al-ibham, jempol, wallati taliha, dan dekat dengan jempol, telunjuk, wal wusta, tengah. Ini ya, ibham, ini asababah yang dekat jempol, alati tidak disebut asababah tapi disebut wallati taliha, yang dekat dengan jempol. Ini kan, yang dekat dengan jempol kan ini. Dari telunjuk, terus wusta, jari tengah ini, jari tengah. Wa ra'aituhu, dan aku melihat beliau laiko asabi'ahu salasa. Beliau mengulum, ngelamuti 3 jarinya yang dia pakai untuk makan itu. Wabla ayam sahaha, sebelum beliau mengusapnya. Gak durungi wijik, gak durungi diusap, dikelamuti sih. Laikol wusta wallati taliha. Beliau juga mengelamuti tadi ya, mengulum jari tengah dan yang ada di dekatnya. Jari tengah ya jari telunjuk tadi ya. Mengulum, bahasa Jawanya ngelamuti jari jemari sesudah makan merupakan sunnah Nabi. Selayaknya muslimin mempraktekkannya. Nah, ini tidak bisa terjadi kalau orang pakai sendok. Sendok yang dikelamuti apane gitu. Ini jari, ya jari begitu gitu loh ya. Pakai jari makanya itu. Jadi 3 jari ini niki nggih 1 2 3, makanya ngatur jari niki. Kalau dek zaman awal-awal dek ben yo rada kikuk, mosok gur telu tok iki ora limo ngene to. Ini kan gede, cilik. Ternyata malah lebih enak pakai 3 daripada pakai 5 ya. Nabi kok ya. Nabi itu kan mayantiku anil hawa ya, tidak bicara berdasarkan hawa nafsu. In huwa illa wahyu yuha, tidaklah dia kecuali wahyu. Jadi Nabi dibimbing oleh wahyu pakai 3 ini. Nah, gitu. Orang-orang cibiru ngomong odak telu, awak 5, anak tiru Nabi kok, aku tiru Nabi pakai 3 jari. Nah, wong telung driji kok ora iso. Ana wong Cina niku gur loro iso. Sumpet niku ya, kan loro niku. Ora mung telu niku iso. Lah sing dimakmi ya ora gur mijan, yang lain juga bisa karena sudah kulino ya dadine nggih iso cekel. Sumpit itu bisa. Nah, kita pakai 3 ini bukan karena tiru-tiru wong Arab, tiru-tiru Nabi. Nabi kebetulan wong Arab. Bukan tiru-tiru wong Arab, tapi tiru-tiru Nabi. Sunnah seperti ini besar kemungkinan menjadi bahan ejekan orang-orang yang tidak suka atau musuh Islam. Maka justru harus disebarluaskan oleh muslimin. Wong kaya ora tau maem wis sithik ndang digrucuk banyu dilap. Lho ora dikelamuti dentekke ngene iki jene upo iki. Jene upane ning kene dimaem gitu. Gitu-gitu ya. Nah, saudara kita orang sama tabligh itu malah lebih vulgar lagi ya. Vulgar itu artinya saya belum tega gitu. Saya ini belum tega. Jadi sudah dikelamuti gitu rampung, terus mereka wijiknya itu pakai air, di nampannya itu wijik di situ, sudah nanti airnya itu diminum. Wis aku rawannya aku ora tega.
Ini kan juga juga makanan. Ya memang betul, tapi kan kita mungkin ratego biji bareng-bareng uji itu isi nanti diminum. Jadi, kayak itu saya tidak mendapatkan hadisnya kalau itu. Yang ini memang ada hadisnya. Jadi, makan dengan 3 jari, selesai terus diselamuti dulu baru dibersihkan, tidak segera dibersihkan. Ngoten nggih. Ibnu Umar radhiyallahu anhu menyatakan kalau Rasulullah SAW itu adalah idza aftara, apabila beliau berbuka puasa, qala beliau bersabda, dzahaba dhama'u wa tallatil uruqu wa sabatal ajru insyaallah. Kalau biasa kita baca doa itu ya. Dzahaba dhama, hilang dahagaku hilang, hilang sudah. Wabtalatil uruk, dan sudah basah urat leher. Ibtalat basah al uruk, urat leherku. Wasabatal ajru, dan sudah tetap al ajru pahala. Insya Allah, jika Allah menghendaki. Bar buka terus mengucapkan doa itu tadi. Kalau hadisnya Mu'ad bin Zuhra, dia menyampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam karena idza aftara, adalah beliau kalau sudah sedang berbuka puasa, qala beliau berdoa, Allahumma laka sumtu wa ala rizkika aftartu. Ya. Hadisnya dhaif menurut Al-Albani dari Abu Dawud ini ya. Allahumma ya Allah laka sumtu, untukmu aku berpuasa, wa ala rizkika aftartu, dan dengan rezekimu aku berbuka puasa. Puasanya untuk Allah, bukanya juga dari rezeki dari Allah. Maka ini juga sama. Sejak esok dari pagi sampai sore tidak makan apa-apa, tidak minum apa-apa. Terus makan terus minum kan enak banget nggih. Wong buka iki ora enak buka itu tetap enak gitu. Karena ya memang lapar dan haus nggih. Ora usah kudu nganggo napa manisan apa es teh, minum air putih saja sudah enak. Kenapa ya? Karena haus kok. Bukan ngoten nggih. Nah, setelah itu baru ndonga. Jadi sudah puasanya itu lillahi ta'ala, berbukanya dengan rezeki Allah, habis dapat rezeki Allah itu berdoa lagi, disukai oleh Allah, dicintai oleh Allah, gitu ya. Makanya kita yang kulino ngulinak nih gitu. Jadi baca bismillah, baca alhamdulillah atau doa-doa yang lain, setidaknya prinsipnya kita jadi ingat bahwa kita bisanya berbuka juga karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nek ati kehendaki durung entek buka ya wis mati ya iso kok. Ngono nggih. Wis nyaune buka akeh iku. Seperti siapa? Abdurrahman bin Auf. Karena wong sugih, Abdurrahman bin Auf wong sugih nggih. Pembantunya bukan dia, budak-budaknya nyampe buka, macam-macam itu. Nek cara sakniki nyake nggih. Kolak ngoten nggih. Napa mrene manisan, terus apa boleh. Terus nata de koko ngoten nggih. Macam-macam akeh wae. Siap semua. Terus ketika mau berbuka, sudah tiba waktu berbuka, sinten Abdurrahman bin Auf kelingan. Zaman biyen nenek kancaku jenenge Mus'ab bin Umair. Wong mbiyen sugih terus sampai karena masuk Islam terus dia diusir oleh keluarganya jadi melarat. Sampai melaratnya itu ketika mau mati, mau dikafani dengan kainnya itu kainnya cupet. Nek ditutup ke sirahe, sikile ketok. Tutup ke sikile, sirahe ketok. Wajahnya kepalanya itu kelihatan. Akhirnya kata Nabi, tutupkan ke kepalanya, nanti bagian kakinya kita tutupi dengan rumput. Ini sukat idhir gitu ya. Kasih sukat idhir itu, tutupi pakai itu. Terus kelingan sopo, kancane sopo sing ono wis mati dalam kondisi begini. Terus rat doyan maem jadinya. Terus disiapne akeh banget iki. Terus lumo, ra sido maem. Gara-gara nangis, gara-gara kelingan. Kanca-kancaku mbiyen koyo lah aku saiki maem disiapke komplit koyo ngene iki. Terus gini, mikirnya itu begini, saya itu termasuk orang yang disegerakan nikmatnya di dunia gitu. Nek akhirat aku ora entuk apa-apa gitu. Mikirnya itu gitu loh. Jadi iki apa-apa eneng ngene iki kok nek ning akhirat aku ora digeki, ora diparingi Allah piye kek. Wong kancaku sing luwih apik tinimbang aku mati dalam kondisi begitu. Kondisi tidak punya itu artinya dalam kondisi miskin. Begitu ya. Jadi
Jadi resto maam, padahal apa-apa enak itu tadi. Contohnya, bukan karena mati, bukan, tapi tidak tego. Gitu. Arep maam ora tego. Jadinya seperti itu. Nah, makanya tadi kita bisa makan itu luar biasa. Satu nikmat yang luar biasa, maka kita memuji Allah karena nikmat itu tadi. Baik, sampai di sini. Sebelum saya akhiri, barangkali ada pertanyaan? Ada ya? Qulu qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahirabbil alamin.